Halo guys, kali ini kita mau membahas tentang etika dan filsafat komunikasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud etika dan filsafat komunikasi. Daripada bingung, kita akan memberikan contoh kasus tentang aplikasi Zoom di tengah pandemi COVID-19 ke dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang harus belajar dan bekerja dari rumah. Hal ini sangat penting untuk menghentikan penyebaran virus tersebut. Karena harus belajar dan bekerja dari rumah, banyak aplikasi yang digunakan sebagai media untuk memudahkan kita melakukan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah. Salah satu media yang sedang marak digunakan adalah aplikasi Zoom, di mana kita dapat menggunakannya untuk bertatap muka dalam kegiatan yang kita lakukan. Namun, di tengah pandemik yang terjadi, muncul kabar menggemparkan mengenai aplikasi Zoom, bahwa aplikasi Zoom telah dengan sengaja menjual data-data akun pribadi para penggunanya ke pasar gelap dunia maya atau yang dikenal dengan dark web. Pemberitaan media yang muncul mengakibatkan kepanikan dan rasa takut menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini muncul karena berita yang media sampaikan menggiring pandangan khayalak bahwa sepenuhnya salah perusahaan Zoom yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Media mengarahkan masyarakat untuk tidak menggunakan aplikasi Zoom. Akibatnya, jumlah pengguna aplikasi Zoom menjadi berkurang. Dalam epistemologi, kita dapat mengkaji menggunakan teori framing menurut Robert Kaufman. Framing adalah seleksi realitas yang membuat realitas tertentu lebih menonjol dalam teks komunikasi, dengan menekankan definisi dari sebuah masalah, penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan merekomendasikan penyelesaian tertentu. Ada 4 kunci, yaitu pendefinisian masalah, sumber masalah, keputusan moral, dan menekankan penyelesaian. Pada media Kompas, yang menjadi permasalahan adalah terdapat 500.000 akun Zoom yang dijual di dark web. Sumber masalahnya ada pada hacker yang menjual akun seharga Rp51 ke dalam dark web untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, hacker juga memberi akun secara cuma-cuma. Keputusan amoral dalam kasus tersebut adalah menurunkan rating dari Zoom serta meraih keuntungan pribadi bagi hacker. Penyelesaian masalahnya, pihak Zoom melakukan investigasi pemblokiran pada hacker dan meningkatkan keamanan aplikasi Zoom untuk mengurangi kepanikan masyarakat. Sedangkan media CNBC permasalahannya terletak pada aplikasi Zoom sebagai aplikasi yang dianggap berbahaya. Sumber masalahnya, aplikasi Zoom dianggap tidak aman berdasarkan riset dari The Citizen Lab dan adanya Zoom bombing. Keputusan amoralnya dengan aksi Zoom bombing yang menyebarkan ujaran kebencian. Penyelesaian masalahnya adalah dengan melarang menggunakan aplikasi Zoom di beberapa pemerintahan negara seperti Taiwan, Jerman, India, Amerika, dan Australia, serta perusahaan seperti SpaceX, Google, and Smart Communication. Hal yang dapat kita ambil dari kasus dan pemberitaan yang ada yaitu supaya masyarakat dapat lebih aware dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tetap waspada dan tidak mudah panik, serta ikuti kebijakan pemerintah. Media sebagai saluran penghubung juga seharusnya memberitakan bagaimana perkembangan kasus yang terjadi, agar tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang salah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat. Judul-judul pemberitaan juga harus sangat diperhatikan, karena judul sebuah berita mencerminkan isi berita tersebut.